اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Harus semangat. Ini masih baru mulai ya. Alhamdulillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala habibir rahman adada malaikul muqaddas. Amma ba'd, yang kita muliakan, yang kita banggakan bersama segenap para habaib, para kiai, guru-guru kita semuanya, asatidzah. Mudah-mudahan beliau semuanya, guru-guru kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tanpa beliau-beliau guru-guru kita tidak akan bisa seperti ini. Kita ada di sini mengenal Allah, mengenal agama, mengenal baginda Rasul Muhammad SAW karena beliau guru kita. Laulal Rabbi ma'araftu Rabbi. Kalau tidak karena guruku, niscaya aku tidak akan pernah mengenal kepada Tuhanku. Maka dari itu mudah-mudahan guru-guru kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengenalkan kita pada Tuhan kita, dijadikan Allah orang yang mulia dunia dan akhirat. Amin. Yang saya hormati segenap kawan-kawan pengurus pimpinan cabang NU Kota Wangi Barat, kawan-kawan MWJ NU Pangkalan Banteng, khususnya ketua MWJ NU Kepada Jumlis dan Khairul yang saya hormati segenap kawan-kawan pengurus cabang Ansor Isatul Malik dan PAC Ansor serta kawan-kawan pengurus cabang, anak cabang, muslimat maupun fatayat NU. Yang saya hormati Bapak Iga Nugroho, Ketua BNN. Terima kasih Pak mohon hadir di tempat. Ya, ini kadang-kadang Pak, ini kan acara NU Pak. Ya, mohon dimaklumi. Ingat apa itu? Allah yarham guru kita semuanya, Gus Dur ya Abdul Rahman Rahim. Kalau acara sering molor, acaranya ini soundnya jebret, kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup, kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak, ya kan gitu. Terus yang kita ini ala kadarnya orangnya yang datang bel-bel itu acara NU. Berbeda dengan yang non NU ya, kayak wah ini soundnya megah segala macam NU. Tapi insya Allah penuh dengan barokah. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pangkalan Banteng atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim Pangkalan Banteng atau yang mewakili, dan tentunya yang saya hormati dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa Amijaya beserta jajarannya, perangkat-perangkat kepala desa Amijaya serta BPD Amijaya, semua masyarakat Amijaya yang alhamdulillah mau ketempatan acara semacam ini. Acara semacam ini kelihatannya semacam ini kayak ecek-ecek, tetapi masya Allah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
hadirin hadirat, para undangan semuanya, wabil khusus panitia yang mau dan rela menjadi panitia pada acara semacam ini. Saya katakan acara semacam ini seolah-olah acara. Tetapi acara ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu perlu diketahui sebagaimana tadi yang disampaikan oleh panitia, ini acara terselenggara atas biaya dari peserta-peserta. Peserta ini mau bersama-sama mengikuti kursus lanjutan Banser. Kursus Banser lanjutan ini iktikat baik, niat baik, semata-mata ingin mengabdi kepada orang tuanya, ingin mengabdi kepada kiainya, ulamanya, bangsa dan negaranya. Dia rela mengeluarkan hartanya, harta bendanya, bahkan rela meninggalkan anak istrinya semata-mata ingin menjadi insan, ingin menjadi manusia yang bermanfaat, yang berguna. Karena khairunas anfa'unas, sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama makhluk Allah, yaitu manusia. Hadirin panggilan bapak-bapak dan ibu-ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga perlu mengingatkan kepada kawan-kawan Banser yang saat ini mengikuti kursus lanjutan ini. Kalian semuanya datang bersama-sama, alhamdulillah, bukan cuma dari Bogor saja, sebagaimana tadi yang disampaikan Ketua PJ Ansor tadi, bahkan ada dari Kalbar, ada dari Seruyan, Sukamara, Lamandau, Sampit, dan yang lainnya. Kalian semuanya tempat ini punya niat yang mulia, jangan sampai dilupakan. Bersihkan niat kalian yang baik ini, jalankan dengan baik semata-mata karena Allah, jangan karena yang lain-lain. Oh, biar nanti kalau sudah jadi perwira, artinya jadi perwira, katanya tadi kan ini untuk menjadi perwira nanti biar disegani orang, buang itu semuanya. Percuma pulang saja, daripada sekarang masih ada itu pulang kembali saja. Semata-mata ingin mengabdi karena Allah. Karena nanti antum semuanya, kalian semuanya di sini akan diajarkan, akan diberikan ilmu-ilmu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Karena memang pada hakikatnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya sebetulnya adalah pemimpin. Pemimpin apa? Tahu arti pemimpin? Pemimpin ini siapa? Kata Sayyidina Ali, seorang pemimpin itu sayyidul qaum khadimuhum. Sebetulnya seorang pemimpin itu adalah pembantu daripada yang dipimpin. Artinya pemimpin itu bisa di atas, terkala di atas bisa mengayomi yang ada di bawah. Di tengah bisa berperangkat antara bawah dan atas, penyeimbang. Di bawah dia bisa menjadi penyokong dari bawah. Di samping kanan juga begitu, samping kiri dia bisa bersama-sama bersinergi. Jadi pemimpin itu bukan pimpinan. Kalau pimpinan akan maunya di atas saja. Pimpinan maunya di depan saja pimpinan. Tapi pemimpin khadimuhum adalah pelayan. Jadi bersihkan hati sampai semuanya. Kalian semuanya bersihkan hati kalian, biar kalian menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Karena mas'ulun an ra'iyatihi, kalian semuanya pemimpin-pemimpin akan diminta pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang dipimpin. Terutama memimpin kita sendiri, badan kita sendiri, jiwa dan raga kita sendiri. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Dan saya atas nama PJNU, karena tadi diberikan amanah, sebetulnya saya hadir di tempat ini undangan atas nama Robis Jatman. Apa itu Jatman itu? Jamnya
PJNU, saya sendiri sebagai wakil Surya NU. Jadi sebetulnya Surya sama Takfiriyah itu sebetulnya saling berdua masing bersama-sama. Tetapi di beberapa tempat, di beberapa PJ itu kadang-kadang ya sendiri, takdirnya sendiri. Yang gitu toh. Mungkin kedepannya bisa dibiasakan kedepannya antara Takfiriyah dan Surya ini bisa bersama-sama, karena Surya itu adalah roh daripada NU itu sendiri. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini berkaitan dengan kursus, artinya keilmuan, pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin, perwira, pemimpin. Saya perlu mengingatkan lagi kepada peserta kursus ini. Peserta sudah lupa katanya, apa kursus Banser lanjutan ya. Saya ingatkan biar antum semuanya, kalian semuanya bisa menjadi pemimpin yang betul-betul pemimpin yang bisa bertanggungjawabkan. Harus bersihkan hati, merdekakan hati kalian semua. Jangan sudah merdeka, tapi jangan sampai hati kita terjajah. Siapa yang menjajah? Diri kita sendiri. Biar hati kita merdeka, bebaskan hati kita, biar kita ingin mendapatkan kebahagiaan, memperoleh kebahagiaan yang kita harapkan dan kita inginkan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bagaimana caranya biar hati kita ini bisa merdeka? Bebaskan dengan dua hal. Apa dua hal itu? Ingatlah dua hal. Hal yang pertama, ya, ingatlah dua hal. Hal yang pertama, ingatlah kebaikan orang lain. Kebaikan orang lain sedikit walaupun setetes air, tetapi air saat itu kita perlukan, kita butuhkan. Ingat kebaikan itu kan. Jangan sekali-sekali kita orang sudah baik setahun, 2 tahun, 10 tahun, ada sedikit kejelekan saja, salah sedikit saja, hilang semuanya. Ingat kebaikan. Walaupun orang itu tidak pernah berbuat baik selama hidupnya, mungkin saat itu sekali aja berbuat baik, ingatlah kebaikannya. Satu hal. Yang berikutnya, hal yang berikutnya, ingatlah kekurangan kita. Ingatlah kekurangan kita, kesalahan kita, kelalaian kita. Oh iya, kurang. Berarti saya ini nggak pantas jadi. Saya nggak pantas ini. Saya masih kurang bisa. Saya orang tidak berguna. Berarti saya harus memperbaiki. Oh iya, ini gara-gara saya. Walaupun bukan, ini gara-gara saya. Introspeksi kekurangan kita. Jangan mengaku pintar, jangan mengaku benar, jangan mengaku paling hebat. Cari kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Itulah yang perlu diingat. Ingatlah dua hal. Dan yang berikutnya adalah lupakan dua hal. Apa hal yang pertama yang harus dilupakan? Lupakanlah kesalahan dan kejelekan orang lain. Mungkin orang lain pernah salah kepada kita, mungkin orang lain pernah mengkhianati kita, mungkin orang lain pernah memfitnah kita, mungkin orang lain pernah menikam kita dari belakang, melipat, menggunting dalam lipatan. Lupakan semuanya. Buat apa energi kita buang-buang untuk mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kawan atau orang lain? Tidak ada artinya. Justru akan menambah sakitnya di sini. Ya, sakitnya di sini. Buang semuanya, lupakan semuanya. Dia tidak menambah sakit lagi di sini lagi. Buang, jangan pernah ingat. Buang, lupakan kesalahan orang lain. Hal yang berikutnya yang dilupakan apa? Lupakan kebaikan kita. Lupakan kebaikan kita. Oh, saya pernah membantu si A, si B, si C. Lupakan. Oh, saya pernah. Itu kan acara bangsa itu aku yang. Kalau nggak kena aku nggak akan bisa jadi ketua BNN. Nah, lupakan. Kalau bisa begini itu jasa. Lupakan.
hargai jasa kita, lupakan apa yang sudah kita perbuat, kebaikan yang sudah kita perbuat. Biar apa? Biar kita berbuat dan berbuat. Lupakan. Buat apa kita? Akhirnya kita ingat-ingat, kamu sudah lupa. Air susu kau balas sudah lupa. Aku sudah bantu kamu gini, mana balasannya? Kok masih minta balasan dari manusia? Minta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang sangat lakukan, yang sangat punya, mengingat dua hal, melupakan dua hal, pasti hati kita akan merdeka. Dengan kemerdekaan itu, maka kita akan bisa menjalani kehidupan ini bertanggung jawab. Akhirnya kita disiplin. Jangan seperti ajaran ini, kurang disiplin. Ajaran jam 1 dimulainya jam 3:30. Ini pembelajaran kita, pembelajaran. Namanya kita belajar, ya kan? Karena belajar itu mulai lahir sampai mati. Belajar terus kita ini. Saya sendiri, semua, kalian semuanya, antum semuanya, kalian semuanya, belajar semuanya. Belajar hidup yang baik. Biar kita ini bisa menjadi orang yang bermartabat. Karena kata Sayyidina Ali, la gurbata lil fadil wala watana lil jahil. Tidak ada tempat asing, tidak ada tempat pengasingan bagi orang yang mulia. Siapa orang yang mulia itu? Orang yang mulia itu adalah orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Bukan orang ilmu saja, pintar tapi pintarannya berpintar orang. Tidak demikian. Pintar tapi mengamalkan kepintaran itu bermanfaat untuk yang lain. Mulia akhirnya. Siapa yang tidak senang dengan orang mulia? Orang mulia dimanapun diterima, dikejar-kejar, malah dicari, ditarik-tarik, dicari, semua senang dengan orang mulia. La gurbata lil fadil, tidak ada tempat pengasingan. Gak asing gimana pun, walaupun baru orang pendatang sudah katanya, karena belum mulia, dimuliakan, ditempatkan, dimuliakan. Kenapa? Karena kemuliaan, karena ilmunya dimanfaatkan, ilmunya diamalkan. Tidak asing, dimanapun dia tinggal, semua menerima orang mulia, semua senang. Ibaratnya bunga yang harum, semua menjadi bunga tersebut. Walau orang jahil, tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh. Yang bodoh itu tidak ada tempat, makanya jangan jadi orang bodoh. Tapi dengan mulia itu tadi, banyak usianya. Karena bagaimanapun juga, semakin tinggi pohon menangkring, tiupan angin semakin kencang. Tergantung bagaimana akarnya kuat apa tidak. Maka itu, bapak-bapak dan ibu khususnya beserta saudara, jadilah pohon yang mengakar. Akarnya ini kuatkan. Akarnya itu adalah iman. Ya, akarnya itu adalah iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, jangan hanya iman saja, karena al-iman uryanun, iman itu laksana tubuh yang masih telanjang. Tubuh bagus, ada iman berarti ada tubuhnya. Tapi tubuh masih telanjang pula masih. Bagaimana tubuh ini biar tidak telanjang? Harus dikasih pakaian. Kasih pakaiannya. Pakaiannya apa? Wala sunnah taqwa. Pakaian daripada iman adalah syariat, menjalankan perintah Allah, menjadi larangan Allah. Makanya tadi hakikatnya adalah tubuh ini adalah iman, tubuh yang masih telanjang, syariat jalankan. At-taqwa itu tadi jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Hiasi dengan baik di situ. Hiasi, diperindah, ganteng, cantik, pakai minyak wangi, pakai harum segala macam dengan baik. Jadi hakikat syariat dan tarifah berjalan seiringan, akhirnya menjadi fadil dari menjadi mulia. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Tapi tatkala kita ini sudah dijadikan oleh Allah orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah, kita harus bisa menjaga hati. Jaga hati kita. Yang bisa menjaga hati adalah kita sendiri dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub, buang. Kita tidak akan lama hidup kita. Hidup kita hanya sebentar, dan sementara hidup yang kekal, yang abadi kelak di akhirat. Makanya biar hidup kelak di akhirat yang kekal, nanti kita mendapatkan kebahagiaan saat ini. Jangan
iman, Islam, ihsan. Akhirnya itulah yang terjadi. Jadi insya Allah akan menjadi satu komando dari Allah, ya. Semuanya yang dikomandokan dari baginda Rasul Muhammad SAW, baginda Rasul pada para sahabat pada tabi'in pada para ulama. Komando kita semuanya adalah para ulama, dan kita harus ingat menjaga suci janji kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi, hanya karena Allah, jangan karena siapa-siapa. Ingat itu lagi. Dan juga harus menjaga adab yang disiplin semuanya. Waktu pembukaan jam berapa, jalankan. As-salatu ala waktiha, salat sediakan sebagaimana waktu yang sudah ditentukan. Salat jam berapa, waktu jam berapa, tak boleh salat asar atau zuhur kan gitu. Sesuai yang disiplin, kita harus belajar disiplin. Orang Islam harus belajar disiplin, serta biar kita tangguh, akhirnya tangguh kita kuat zahiran wa batinan. Kalau sudah akarnya iman ini kita kuat, ya, iman ini kita kuat, syariat dilaksanakan, nanti jangan apa itu saking capeknya kursus ini tadi, akhirnya waktunya sholat geblak, tuh tidur semuanya, hilang semuanya. Sholatnya nanti dirapel 2 hari sholat 2 hari ya kayak gitu. Soalnya nggak disiplin, berarti bagaimana mau menjadi orang yang disiplin? Sholat yang sudah ditinggalkan kan kayak gitu. Yang disiplin waktunya sholat bentar, kalau mungkin apa itu mungkin penguji segala bentar Pak, izin dulu sekarang waktunya sholat, sama-sama sholat, kasih waktu sholat, segera laksanakan sholat, dikasih waktu sholat tapi leha-leha, ya kan? Nanti sudah waktunya masuk, oh masih sholat. Nah ini yang nggak disiplin ya gitu. Dia disiplin dan militan, yang militan. Makanya yang kuat militan, tanpa pandang bulu, tidak takut siapapun, karena kita ini adalah milik Allah, ya kan? Kita ini adalah milik Allah semuanya. Tidak ada yang berani kecuali Allah yang memberikan keberanian. Semuanya, tidak ada yang kuat kecuali Allah yang memberikan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang memberi kekuatan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dari hati, ingat sumpahnya, ingat janjinya, bayatnya apa? Janji dan bayat ini menjaga ulama, bangsa dan negara. Kita harus menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau nggak ada negara, kita tidak bisa melaksanakan keimanan dan syariat, apalagi tariqah dengan baik. Maka dari itu, harga mati, artinya harga mati, NKRI harga mati itu artinya harus dijaga. Kita harus bisa toleransi dengan semua. Untuk aqilah wala untuk maqal. Kata Sayyid Ali, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan kau lihat siapa yang berbicara. Ambillah keindahan-keindahan, walaupun keindahan itu keluar dari tubuhnya ayam. Keluar dari tubuhnya ayam, apa yang telur? Dimakan. Iya. Kalau dari tubuhnya kita nggak bisa dimakan. Kalau keluar dari tubuhnya manusia, kita banyak dari ayam manfaat. Untuk akhir, lihatlah apa yang. Kalau yang walaupun keluar dari mulut buaya, tapi dari mulut buaya itu ada berlian, ambil berlian mahal. Kalau nggak mau kasihkan saya, jual tersebut tinggal baru pondok ya. Iya, jangan. Oh karena kiainya kalau yang ngomong salah tetap dibenarkan, tidak boleh, tidak boleh. Salah katakan salah, benar katakan. Jadi kayak gitu, proporsional semua. Jadi kita harus bisa membuka hati kita seperti tadi, 2 hal, ingatlah 2 hal dan lupakan 2 hal. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang bermartabat, manusia yang kuat, manusia yang tangguh, manusia yang disiplin, manusia yang bermanfaat. Akhirnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
khusus bangsa Lanjutan ini, saya atas nama pengurus pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Wangi Barat pada hari Jumat tanggal 30 September jam 16:15 tepat akan saya buka susbah ini dengan ucapan shalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah, dan mengucapkan selamat kepada peserta susbah. Jalani apa yang menjadi peraturan-peraturan dan keharusan-keharusan yang dilakukan, yang harus dijalankan, lakukan dengan baik, semata-mata jiwa, semata-mata, dan jalankan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kekuatan kepada Allah, bersihkan hati kalian semuanya, selalu perbaiki niat yang baik, jaga hati, jalankan dengan baik, insya Allah akan bermanfaat yang lebih lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang tak terhingga. Kepada saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Benteng, khususnya Pak dari Polsek, dari Koramil, ya, dan dari Desa Jaya khususnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang pasti hatinya antum di tempat ini dan yang sudah memberikan fasilitas Allah yang bersama. Terlebih itu dilakukan di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Di sini kita niat tidak untuk berkhidmat kepada kita Rasul Muhammad SAW, dan sebagai rasa syukur kita, rasa senang kita masuk di bulan Maulid, bulan lahirnya kita Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, Allahumma amin. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang tak terhingga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum